Sore teman-teman semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. KPK kembali akan mengumumkan nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap proyek pembangunan infrastruktur di provinsi dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Alek, dan juga Direktur Penyidikan, Pak Asep. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan kegiatan penyidikan perkara tersebut dan setelahnya kita semuanya teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau suap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian Saudara LE ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2016, tersangka RL mendirikan PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua, yang saat itu jabatan Gubernur Papua dijabat oleh tersangka LE. Untuk bisa mendapatkan berbagai proyek tersebut, tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan, hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan dilaksanakan dengan harapan bisa memenangkan proyek tersebut. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL diantaranya adalah tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua diantaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh maupun PPN. Paket proyek yang didapatkan tersangka RL antara lain sebagai berikut, diantaranya sebagai berikut. Proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai proyek 14,8 miliar. Kemudian proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar dan proyek multi-years penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka LE dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Diduga tersangka LE juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka disangkakan melanggar, untuk tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B kecil atau pasal 11
dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan perkara di Papua sebagai komitmen KPK untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Karena korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di Papua. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara dimaksud. Pada pokoknya KPK telah mengumumkan 2 orang sebagai tersangka dalam perkara di Papua ini, yaitu RL dan juga LE. Untuk RL dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Baik, silakan.